Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 10 Banjarmasin, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia. Baiklah, pada hari ini masih lanjutan materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya? Yaitu teks laporan hasil observasi. Tetapi hari ini Bapak lebih menegaskan penjelasan tentang bagaimanakah nantinya kalian juga punya keterampilan untuk membuat teks laporan hasil observasi. Kemarin kan sudah kalian lihat ada sebuah teks laporan observasi yang saya contohkan. Kemarin saya melaporkan tentang pengamatan pada sebuah rumah, kemudian saya melaporkannya secara sederhana. Nanti saya juga ingin kalian mengamati sesuatu yang ada di lingkungan kalian, bisa berbentuk bangunan, tumbuhan, hewan, atau kejadian. Apalagi sekarang ini kan kita mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha bagi yang muslim. Nanti kalian bisa melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat perayaan hari raya tersebut. Misalnya saja suasana hari raya di rumah kalian. Kalian laporkan secara detil dan fakta. Kemudian mungkin kalian menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Kalian laporkan bagaimanakah kejadian atau peristiwa penyembelihan hewan kurban tersebut. Bisa dipahami ya? Apa yang harus kalian perhatikan? Yang pertama adalah gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Maksudnya adalah sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan kalian susun. Kemudian mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Maksud gagasan pokok ini kalau dalam sebuah paragraf ada kalian menentukan tema. Misalnya kalau rumah itu bagus, kalian jelaskan mengapa rumah itu bagus ya. Itu namanya gagasan penjelas. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya kalian membuat gagasan pokoknya seperti ini, peristiwa penyembelihan hewan kurban di kampung saya berlangsung menegangkan. Kalian jelaskan mengapa peristiwa tersebut menegangkan. Itu ya disamakan dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan. Jadi kalian juga perhatikan keterkaitan isinya. Apakah yang kalian susun itu saling berkaitan dan jelas? Kemudian juga perhatikan kaidah kebahasaannya, penggunaan bahasanya. Ya, jangan sampai nanti ada bahasa-bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia, termasuk juga penggunaan tanda baca, huruf kapital dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Ingatkan kemarin sudah Bapak jelaskan ya, tolong diingatkan baik-baik. Itu ada menentukan topik masalah, jadi apa yang ingin kalian amati atau kalian teliti, kemudian merencanakan cara menyelesaikan masalah, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan, meneliti ulang hasil pengamatan, membuat kerangka laporan hasil observasi, menyusun laporan hasil observasi, dan membenahi laporan. Yang pertama, menentukan topik masalah yang akan kalian amati atau teliti. Kalian mau mengamati apa? Rumah, hewan, tumbuhan, atau sebuah peristiwa. Kalian tentukan satu saja. Kalau peristiwa, peristiwa saja. Kalau bangunan, bangunan saja. Kemudian merencanakan cara menyelesaikan masalah. Nanti kalian merencanakan pengamatan kalian nanti seperti apa bentuknya. Kemudian melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Jadi kalian mulai mengamati, kalian melakukan pengamatan terhadap objek yang sudah kalian tentukan tadi. Kemudian kalian mencatat nih hasil-hasil pengamatan kalian, fakta-fakta apa saja yang kalian temukan pada saat kalian melakukan pengamatan. Kemudian kalian meneliti ulang hasil pengamatan, adakah yang tertinggal, adakah yang kurang jelas, adakah yang mungkin kurang benar dan sebagainya. Baru kalian membuat kerangka laporan. Kerangka laporan ini sama dengan kerangka karangan. Jadi kalian membuat dulu nih poin-poin umumnya yang nantinya akan kalian sampaikan dalam laporan hasil observasi kalian. Setelah kerangka sudah dibuat, baru kalian menyusun laporan hasil observasi. Setelah selesai,
mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah laporan hasil observasi, kalian benahi lagi, kalian ada proses editing dan revisi. Siapa tahu nanti ada kesalahan, kehilafan, kemudian yang harus kalian benari, maka kemudian kalian revisi, kalian edit lagi supaya laporan hasil observasi kalian itu lebih maksimal lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi sekali lagi Bapak jelaskan bahwa yang harus kalian lakukan ke depan, jadi tugas dari saya adalah kalian membuat teks laporan hasil observasi kalian berdasarkan peristiwa, kejadian, kemudian bisa bangunan, atau apa saja yang berada di lingkungan kalian. Nanti kalian laporkan ke saya dalam bentuk penulisan teks laporan hasil observasi. Contohnya adalah yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya pada saat saya menjelaskan atau melaporkan tentang pengamatan pada sebuah rumah. Untuk tugas ini nanti Bapak tunggu sampai hari Minggu ya. Jadi waktunya 1 minggu sampai hari Minggu. Jadi cukup lama. Bapak harapkan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, dengan baik. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan kepada saya dalam bentuk WA pribadi. Terima kasih untuk hari ini dulu. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.